Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 TPB 3A. Pada tugas video Research Based Learning Fisika kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada pompa galon air. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Alexon Purba dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan NIM 1212937. Perkenalkan, nama saya Anissa Zakia Purba dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan NIM 121290040. Perkenalkan, saya Arya Ramlan Simangsong dengan NIM 1212945 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo, saya Nur Esya Armadani dengan NIM 1212950 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo, Perkenalkan, nama saya Viko Pratama Arifah dengan NIM 121290049 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Viko. Perkenalkan, saya Najwa Khaila Tama dengan NIM 121290051 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Pertama, kita mulai dari sosok di balik hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh Daniel Bernoulli yang merupakan seorang ahli matematika kelahiran Belanda dari pasangan Dorothea Faulkner dan Johann Bernoulli yang seorang kepala matematika di Groningen. Bernoulli menempuh pendidikan filosofi dan logika pada usia 13. Kemudian lulus pendidikan sarjana di tahun 1715 dan berhasil meraih gelar master pada tahun 1716. Lalu pada tahun 1718 hingga 1720, Bernoulli harus kembali menempuh pendidikan dokter pada tingkat sarjana dan doktor di Heidelberg, Starburg, dan Basel. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis di dalam sebuah tulisan berjudul Hydrodinamika. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerja sama dengan Euler untuk mengembangkan persamaan Euler-Bernoulli. Ia menerapkan gagasan konservasi energi ke dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari dari Johann dulu. Melalui penelitiannya tersebut, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Sekilas tentang sosok di balik hukum Bernoulli. Sekarang kita beralih ke teori hukum Bernoulli itu sendiri. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Buat kalian yang belum tahu, fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik, yaitu satu, fluida yang memiliki tekanan besar dan akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. Dua, fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang besar. Nah, hukum Bernoulli membahas mengenai gimana sih hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Hukum Bernoulli berbunyi, jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial atau dalam rumus menjadi EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Nah, berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan sebagai berikut. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Maka dari itu, massa yang disimbolkan dengan M bisa disubstitusikan dengan massa jenis atau yang disimbolkan dengan ρ pada kedua ruasnya. Maka persamaan hukum Bernoulli menjadi P1 ditambah setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ GH1 sama dengan P2 ditambah setengah ρ V2 kuadrat ditambah ρ GH2. Dengan keterangan P adalah tekanan, ρ adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Penerapan hukum Bernoulli dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari.
Contohnya adalah gaya angkat pesawat terbang. Ketika pesawat meluncur bersiap untuk take off di landasan pacuan, tekanan pada sisi atas badan pesawat tersebut akan lebih kecil daripada bagian bawah badan pesawat. Sebaliknya, kecepatan di bagian atas pesawat lebih tinggi daripada bagian bawah pesawat. Hal tersebut dapat kita lihat pada rumus penerapannya, yaitu gaya angkat sama dengan setengah rho kali kecepatan bagian bawah pesawat kuadrat dikurang kecepatan bagian atas pesawat kuadrat dikali luas penampang pesawat. Selain contoh gaya angkat pesawat, hukum Bernoulli juga dapat kita jumpai pada pompa galon manual. Menurut cara kerjanya, dapat kita ketahui ketika pompa ditekan, udara yang ada di dalam bola karet meluncur masuk melalui pipa besar. Karenanya, udara di dalam pipa besar mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara yang tinggi, maka tekanan udara pada pipa besar menjadi rendah. Sebaliknya, udara di dalam pipa A mempunyai laju yang lebih rendah, tekanan udara dalam pipa A lebih tinggi. Akibatnya, air didorong ke atas hingga melewati pipa B. Ketika air tiba di pipa C, air yang meluncur dari pipa mendorongnya keluar. Selanjutnya, kami akan menampilkan video yang menunjukkan tentang bagian-bagian pompa galon air manual ini serta cara merakitnya. Bagian-bagian alat ada kepala atau pompa balon, pipa di dalam galon atau pipa A, dan pipa keluar air atau pipa B dan C. Sekarang kami akan menampilkan cara kerja pompa galon mendorong air keluar dari galon. Pertama, kita pakai galon yang sudah terisi air. Kemudian, pasang pompa pada galon. Lalu, tekan pompa galon sampai air terdorong keluar dari galon. Sekian penjelasan dari kami tentang hukum Bernoulli pada pompa galon air. Kami harap materi kami dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.